Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Voices kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira kalian apakah akan menikah di tahun 2025. Ini love atau romance reading ya, tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi, karena video ini tetap adalah general reading, jadi kalau misalnya kamu rasa nanti pesan yang gak resonate buat kamu atau gak pas dan gak cocok buat kamu, gak apa-apa banget. Dan ini seru-seruan ya, energi itu bisa berubah. Niatku hanya untuk bantu kalian energi cek terkait romance. Kalau misalnya nanti kalian rasa pesannya resonate dan cocok atau matching sama kamu, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Voices. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan notifikasi kalau kalian adalah penonton baru, karena pasti kedepannya Relation Voices itu pasti akan membagikan lebih banyak konten-konten seru dan menarik lainnya. Oke? Kali ini aku pakai mainan 3 buah mainan buah-buahan. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, kita nggak akan terburu-buru karena jujur aku juga nggak tahu video ini nantinya akan berapa lama ya. Relax, kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, atau durian. Ini, opsi nomor 1. Nomor 2, anggur. Kelihatan nggak? Atau nomor 3, strawberry. 1, 2, 3. Kita akan cari tahu bagaimana kehidupan asmara atau kehidupan percintaan teman-teman di tahun 2025. Apakah kalian akan menikah di tahun 2025 atau tidak? Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, atau 3. Oke. Kalau misalnya kalian sudah memilih, kita akan sekarang cari tahu apakah teman-teman akan menikah di tahun 2025 atau tidak. Kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau durian, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, aku mau mulai dari oracle card dulu. Kita cari tahu apakah mungkin kalian akan udah ada kartu yang jatuh. Ada listen to your intuition dan let go. Bottom of the deck ada abundance reverse. Dari awal reading aja aku udah sendawa nih. What happened? Kalian tuh lagi kenapa? Karena dibandingkan ya atau tidak jawabannya, coba kita cek pakai tarot ya langsung ya. Niatku tuh tarotnya di akhir, tapi kayaknya buat kalian tuh kita perlu cek dari tarot dulu. See? The Empress. It's not about yes or no. Buat kalian tuh bukan tentang iya atau tidak, langsung iya atau tidak. Tapi aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin kamu masih kejebak dalam bayang-bayang masa lalu, atau kejebak dalam trauma atau luka masa lalu, yang bikin kamu sadar atau nggak sadar jadi kesulitan untuk menarik hubungan atau cinta yang sehat. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ini saat ini lagi single, atau kamu tuh saat ini banyak di antara kalian yang mungkin menjalin hubungan yang kurang harmonis, atau menjalin hubungan yang kurang sehat, atau kamu menjalin hubungan yang agak-agak on and off sama orang lain. Kalau kamu sadar, ini tuh sekarang aku lagi adjusting, aku lagi menyusun ulang, lagi ngatur ulang supaya kelihatan semua kartunya. Dan tiba-tiba aku rasa kepanasan. Padahal aku pikir saat ini di tempatku tuh lagi hujan. Aku pikir aku nggak butuh nyalain AC, cuman kayaknya aku butuh nyalain AC. Nah, kalian sadar nggak? Ada begitu banyak penyesuaian atau adjustment yang perlu aku lakukan sampai akhirnya aku bisa ngerasa kayak oke, I'm ready.
Aku siap buat lanjut reading. Aku siap buat lanjut ngebacain readingan kalian. Karena kamu yang pilih opsi nomor 1 tuh, kalau dibilang kamu pengen punya jodoh nggak? Pengen. Kamu pengen cinta sejati nggak? Pengen. Tapi coba kamu tanyakan dirimu sendiri, kenapa kamu pengen jodoh dan kenapa kamu pengen cinta sejati? Apakah kamu menginginkan jodoh atau menginginkan cinta sejati itu memang karena kamu ngerasa, oh aku udah siap dan aku udah layak buat cinta. Aku udah siap dan aku udah layak untuk memberikan cinta dan menerima cinta. Atau kamu ngerasa kamu kurang, you're lacking of it. Kamu kurang dihargai, kamu kurang dicintai, kamu kurang bahagia, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Yang ujungnya malah bikin kamu ngerasa kayak you have to attract love from the perspective of lack. Kamu harus menarik cinta tapi dari perspektif, dari kacamata kekurangan. Padahal sebetulnya sejatinya cinta sejati atau jodoh itu baru bisa ditarik, percaya deh. Cinta sejati atau jodoh itu baru bisa ditarik ya dan masuk dalam hidup kita memang ketika Tuhan dan semesta tahu kita tuh siap. Bukan karena ketika Tuhan dan semesta ngelihat kita memaksakan diri. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, yang pilih durian, banyak di antara kalian yang sadar atau nggak sadar, kamu masih takut buat berkomitmen. Kamu masih takut buat kamu masih takut ditinggalin, kamu masih takut dikecewakan, kamu masih takut buka hati, kamu masih takut buat mungkin berkenalan. Ada kartu oracle yang jatuh, tapi jatuhnya ke bawah jauh banget. Karena kartu kamu tuh ada pesan tentang the universe has been giving you signs. Forgiveness, see, I knew it. Kartu kamu tuh erat kaitannya dengan Tuhan dan semesta tuh udah kasih kamu pertanda. Dimana mungkin kamu bisa ketemu jodoh, atau bahkan udah kasih pertanda tentang siapa jodoh kamu, atau udah kasih pertanda kalau misalnya kamu tuh butuh untuk belajar buka hati. Kamu tuh butuh untuk belajar memaafkan atau melepaskan. Sebentar, aku lagi berusaha untuk ngambil kartunya karena jatuhnya jauh. Tapi aku gak pernah percaya kebetulan. Oh, healing sih. Karena opsi nomor 1 nih, teman-teman yang pilih durian, dibandingkan aku tanya jawabannya kalian akan menikah di 2025 atau tidak, itu pesannya lebih erat tentang teman-teman yang pilih nomor 1 tuh masih perlu belajar buat mencintai diri. Kamu masih perlu belajar buat nyembuhin luka atau trauma tentang status, luka atau trauma tentang komitmen, atau bahkan luka atau trauma yang mungkin kamu miliki tentang cinta, friendship juga. Bottom of the deck atau kartu paling bawah kamu tuh ada give thanks. Coba lihat ya, kelihatan kan? Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Lalu di sini, berterima kasihlah. Berterima kasihlah untuk cinta yang akan datang ke dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa kamu tuh berhak dan mampu untuk menerima apapun yang betul-betul hatimu inginkan. Lalu ini ada forgiveness juga, mengampuni. Berhentilah untuk memfokuskan dirimu atau dalam kejadian-kejadian masa lalu. Karena hidup itu terlalu berharga untuk kamu habiskan. Kamu menciptakan realita hidupmu sesuai bagaimana yang kamu pikirkan, mimpikan, dan bayangkan. Lalu ada healing. Bayangkan dirimu dan orang yang kamu sayang dikelilingi oleh cahaya. Rasakan hubungannya itu disembuhkan dalam setiap waktu atau setiap saat. Friendship, pertemanan. Rawat dan lindungi segala bentuk hubungan atau koneksi pertemanan dalam hubungan-hubungan yang kamu miliki, dan rasa cintamu tuh atau hubungan asmara kamu akan meningkat kualitasnya secara dramatis. Gini. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, jawabannya antara iya dan tidak.
tergantung kamu. Kenapa? Karena kalian masih punya luka atau trauma tentang komitmen, tentang cinta yang perlu kamu benahi. Ada kepahitan, atau ada trauma, atau ada bahkan orang dari masa lalu yang perlu kamu lepaskan ya. Ibaratnya gini, bayangkan kamu mau makan di restoran buffet atau restoran all you can eat. Kamu gak akan bisa menikmati makanannya, kamu gak akan bisa enjoy makan kalau kamu masih kenyang, atau meja yang mau kamu tempati itu masih kotor. Lagi-lagi nih general reading ya. Banyak di antara kalian yang untuk kamu bisa menjadi magnet atau menarik hubungan cinta yang sehat, kamu perlu lepasin dulu kebiasaan suka stalking mantan, rasa takut buat buka hati, rasa takut buat berkomitmen, rasa takut buat mencintai atau rasa takut buat dicintai. Kamu perlu belajar untuk mungkin mengelilingi dirimu dengan lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Kamu mungkin perlu belajar untuk buka hati, buka diri, belajar lebih pede. Karena ibaratnya gimana caranya kamu bilang kamu pengen jodoh atau kamu pengen cinta, tapi kamu masih takut buat kenalan sama orang baru. Tapi mungkin kamu juga masih takut buat buka hati buat orang baru. Atau bahkan kamu masih sibuk sadar atau nggak sadar menarik ritme atau pola hubungan yang gitu lagi. Kamu pengen hubungan yang sehat, tapi orang-orang yang kamu tarik mungkin masih bolak-balik penuh luka. Atau orang-orang yang kamu tarik mungkin, aku nggak sadar nih, ini masuk kamera. Si dice. Kita akan pakai ini nanti. Orang-orang yang kamu tarik ya orang-orang yang mungkin mirroring atau jadi cerminan atas luka apa yang mungkin perlu kamu sembuhkan. Dibandingkan, karena aku yakin pernikahan itu pilihan. Pernikahan itu terjadi berdasarkan free will atau kehendak bebas dua orang yang sedang menjalani hubungan. Dibandingkan kepastian kamu akan menikah di 2025 atau tidak, aku lebih ngerasa sangat besar potensinya kalau kamu udah nyembuhin luka dan trauma kamu, kalau kamu udah nyembuhin rasa takut kamu buat berkomitmen, terus kamu udah nyembuhin rasa percaya diri kamu, kalau kamu akhirnya udah nyembuhin trauma kamu, udah maafin orang dari masa lalu kamu, dan kamu percaya kalau aku berhak kok, aku layak kok, aku mampu kok untuk menarik hubungan yang lebih sehat, aku bisa kok buat menarik hubungan yang lebih sehat, dan aku berani kok, aku bersedia kok buat dengerin intuisiku untuk mendengarkan kemanapun Tuhan dan semesta mau membawaku, kemanapun Tuhan dan semesta mau mengajakku berjalan, siapapun orang yang mungkin beliau siapkan. Karena banyak di antara kalian nih yang aku rasa mungkin kamu tuh terlalu terpaku atau kamu terlalu terfokus pada 1-2 orang, 1-2 individu. Misal kamu suka sama si A, atau kamu masih keinget mantan kamu, tapi sebetulnya jodoh kamu tuh bukan mereka. Ada orang lain yang Tuhan dan semesta sediakan, yang sebetulnya juga Tuhan dan semesta udah kasih kamu pertanda kalau enggak, orang jodoh kamu tuh bukan orang yang kamu paksakan. Jodoh kamu tuh bukan orang yang kamu pikir itu dia, tapi ada orang lain. Cuman kalau kamunya terus-terusan misalnya bebal, keras kepala, takut, atau kamunya masih belum berani untuk mendengarkan kata hati kamu, atau kamunya masih menjebak diri di lingkungan yang toksik, gimana caranya kamu bisa ngikutin petanda gitu lah, ngikutin dan percaya kalau di luar sana Tuhan tuh udah nyediain yang terbaik. Coba ya kita cek pakai oracle, kita cek pakai dice, astrology dice. What else do you guys need to know? Tada! Ini ada Taurus. Taurus is ruled by Venus. Ada Mars. See? Kamu tuh perlu memperbaiki, dan di sini juga ada 12 Taurus. Kan aku bilang kan? Banyak yang kalian yang mungkin kamu pernah dikhianati, dikecewakan, diselingkuhin, atau kamu ngerasa kamu punya trauma tentang rasa percaya diri atau trauma tentang penampilan, kamu ngerasa kurang cantik, kamu ngerasa kurang ganteng, kamu ngerasa kurang pede, dan Tuhan dan semesta tuh pengen kamu segera menyembuhkan luka atau trauma kamu tentang mungkin tentang hubungan pertemanan, tentang friendship, tentang ambisi kamu atau bagaimana cara kamu memandang cinta. Tuhan dan semesta juga pengen kamu untuk memperbaiki bagaimana cara kamu merawat diri, bagaimana cara kamu memandang cinta, bagaimana cara kamu mungkin
menerima dan memberi cinta gitu loh. Karena hubungan yang satu nantinya harus seimbang. Aliran kamu memberi dengan apa yang kamu terima tuh harus seimbang. Aku dia mau komentar aku menghilang tapi aku lagi cari link. Something about friendship. Something about friendship. Mayoritas di antara kalian aku rasa kamu mungkin akan ketemu jodoh kamu entah di lingkungan pertemanan, lingkungan pergaulan, atau bahkan nantinya teman kamu. Bisa jadi ini mungkin salah satu dari teman kamu yang nantinya akan menjadi jodoh kamu. Atau kamu dan dia itu berteman dulu, friendship dulu gitu loh. You begin from friends, you begin from your circle of friends. Atau bahkan nantinya dijodohin atau dicomblangin dari teman kamu. Atau kamu sama dia, kamu sama jodoh kamu tuh punya perspektif yang sama tentang teman. Tapi kalau kamu tanya, Kak, berarti apakah di kehidupan sekarang ini aku akan nikah? Besar kemungkinan ya. Tapi balik lagi, itu bergantung free will kamu. Cuman yang aku rasakan, ada suatu hal tentang faktor teman sih. Karena di sini ada Six of Wands, ada selebrasi, dan ada friendship juga. Mungkin kalau misalnya ya, ada lingkungan pertemanan yang kurang sehat, atau ada teman-teman toksik, atau memang ada sikap, habit, beliefs atau ketakutan dari masa lalu yang bikin kamu bolak-balik minder, bolak-balik insecure, atau bolak-balik ngerasa kayak ambisi kamu atau cara pandang kamu tentang cinta itu salah. Ketika akhirnya kamu nyembuhin itu dan berbenah diri ya tentang itu, ya aliran cinta kamu, aliran jodoh kamu tuh akan kebuka. Aku ngerasa ini akan jadi hubungan yang sebutlah worth the wait sih. Layak buat ditunggu. Dan sama aku pengen bilang, keywordnya atau kuncinya ya, yang bikin kamu ngerasa, oh kayaknya itu deh orangnya. Itu adalah ketika kamu lihat, kamu bisa cepat bergaul dengan teman-temannya, dan dia juga bisa cepat bergaul sama teman-teman kamu. Something about friendship and circle of friends. Dan tapi yang aku rasakan kuat di sini adalah karena aku barusan ngomong tentang circle of friends, kayaknya lingkungan pertemanan kamu di 2025 tuh akan meningkat, akan jadi lebih baik lagi. You don't have to worry. Dan ini keganti jadi North Node nih kartunya. Mungkin 2025 tuh juga akan jadi tahun dimana kamu akhirnya belajar lagi mengenal diri, belajar lagi menggali tentang misi jiwa kamu apa, belajar lagi mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu, dan starting over, memulai kembali hidup kamu dari awal baru, dari blank page, dari lembaran baru yang mau nggak mau ya, kamu harus lebih berani ngikutin intuisi. Mau nggak mau, kamu di 2025 tuh harus lebih berani ngikutin kata hati. Aku pengen nanya deh, kalian tuh sebetulnya berhak buat you deserve to be loved. You deserve to receive great things. You deserve to receive good things. But why are you so afraid to admit that you deserve? Kamu tuh berhak untuk mendapatkan hal-hal yang baik kok. Kamu berhak buat bahagia. Kamu berhak buat dicintai. Tapi kalian tuh, mungkin kamu punya ketakutan ya. Takut kalau misalnya kamu udah bahagia tapi diambil. Atau kamu takut kalau misalnya kamu punya hal bagus, ntar itu direbut atau hilang dari kamu. Atau ada yang bikin kamu ngerasa minder seakan you're not worthy of all that. Seakan kamu gak layak atau kamu gak berharga buat semua itu. Coba belajar untuk memperbaiki mindset kamu, belajar untuk menyembuhkan luka dan trauma itu, dan yakinkan kalau, oh semesta sudah menyediakan yang terbaik buat aku. Mungkin kamu bisa latihan untuk mengafirmasikan kalimat-kalimat yang lebih positif, lebih sehat, lebih suportif, dan lebih kondusif, lebih membangun, untuk bisa memotivasi dan mengganti, rewire your mindset juga. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau durian. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau anggur. Oke. Buat teman-teman yang pilih anggur. Oke. Sama kayak nomor 1, kita mulai dari oracle-nya dulu. Oracle yes or no. Kita cari tahu apakah kalian akan
menikah di bulan. Look for a sign. Kenapa aku bilang di bulan? Apakah kalian akan nikah di 2025? Ask your angels. Oke. Dari tadi opsi nomor 1 juga nggak ada konfirmasi yes or no, tapi kalian tuh disuruh buat lebih peka lagi dengan pertanda, lebih peka lagi dengan intuisi kamu, lebih peka lagi dengan ada no di sini, tapi bottom of the deck ada listen to your intuition. Kalau kalian sadar, aku lagi nggak nge-play lagu apa-apa, tapi aku mendengarkan lagunya, kalau nggak salah lagunya Cherry Bell ya, yang aku diam-diam suka kamu, ku coba mendekati hatimu. Apakah di antara kalian ada yang lagi jadi secret admirer, atau ada yang lagi jadi pengagum rahasia seseorang? Atau kamu di 2025 tuh akan punya pengagum rahasia. Walaupun di sini ada kartun lo ya, aku nggak langsung merasa kayak nggak bakal nikah di 2025. Enggak, it's just aku mendengar kalimat ya, gimana mau kejadian kalau misalnya effortnya juga minim. See, the emperor. Ya kan? Ini strong secret admirer vibes nih. Ya gimana mau kejadian, gimana kamu mau ketemu jodoh kalau kamu mungkin masih takut buat buka hati. Atau gimana kamu mau ketemu jodoh, atau kalau gimana kamu mau nikah kalau kamu ibaratnya belum melamar pasangan kamu atau melamar pacar kamu. Atau gimana. See, I knew it. Potensi kamu ketemu orang yang bisa bikin hati kamu mungkin deg-degan atau kasmaran lagi, jatuh cinta lagi di 2025 tuh ada, dan itu cukup besar. Atau bahkan mungkin dari sekarang Tuhan juga udah ngirim kamu pertanda. Kalau di antara kalian ada yang udah punya pacar, ada yang udah berpasangan, Tuhan juga mungkin udah kasih kamu pertanda, semesta udah kasih kamu pertanda kalau this is the person loh, ini loh orangnya. Tapi kalau kamunya juga masih aku mau ngomong kalau kamunya juga masih main aman dan kamu takut buat berkomitmen, kartu yang jatuh Four of Wands. Something about fear, something about commitments. Dan kita lihat bottom of the deck, Three of Cups. Somehow aku pengen bilang ke kalian, hanya karena mungkin kamu di masa lalu pernah dikecewakan, atau kamu mungkin pernah ngelihat orang tuamu bercerai, atau kamu ngelihat hubungan teman kamu atau hubungan anggota keluarga kamu ada yang bercerai atau kurang harmonis, bukan berarti mutlak di masa depan itu bakalan keulang lagi. Kamu punya free will, dan pasangan kamu juga punya free will. Kamu punya kehendak bebas, dan kamu punya wewenang atau kontrol buat hidupmu sendiri loh. Aku balik lagi, aku masih denger ringing si bagian lirik lagu itu loh, yang aku diam-diam suka kamu. Maafkan suaraku, tapi kalian tahu lagunya kan? Coba dengerin lagunya deh, mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Kalau aku boleh rangkum nih readingan kalian, inti pesannya adalah ya kalau kamu mau ya perjuangin lah, kalau mau ya diusahain lah. Masa main aman terus? Atau masa berpikir takutnya bakalan gagal? Hati-hati jangan sampai malah jadi self-fulfilling prophecy, tapi dalam cara yang negatif. Aku dia mau itu menghilang, tapi aku lagi channeling dan aku lagi lihat kartunya. Karena ini tuh opsi nomor 2 ya, bener-bener open ending. Mas open ending tuh gini, mungkin banyak yang pilih opsi nomor 2 karena pesannya tuh kayak berantai. Ada yang mungkin perlu dengar pesan kalau misalnya iya orang yang lagi sama kamu
atau orang yang lagi deket sama kamu, atau orang yang lagi kamu kagumi, itu adalah jodoh kamu. Dan potensi kalian itu buat berjodoh itu besar. Tapi kamu perlu hadapi dulu ketakutan kamu. Atau ada juga pesan yang bilang kayak, enggak, orang yang lagi sama kamu tuh bukan dia orangnya. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah gak bahagia sama orang itu, kamu terpaksa dalam hubungan ini, kamu terpaksa bertahan dalam hubungan kalian. Dan Tuhan dan Semesta tuh pengen agar kamu, kayaknya opsi nomor 1 juga dapat kartu ini deh. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Syukurilah segala berkat dan cinta yang akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa kamu berhak untuk menerima dan mendapatkan, serta untuk menjadi segala keinginan hatimu. Tadi aku bilang kan, kalau mungkin kamu ngerasa hati kamu tuh udah kasih pertanda, Tuhan, kamu ngerasa kayak udah banyak banget pertanda yang bikin kamu ngerasa kayak, oh aku nyaman sama orang ini. Dan that's the person, dan that's your person. Itu konfirmasi kalau kamu udah berada di jalur yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, tapi aku nggak nyaman, hati aku ngerasa nggak nyaman, aku nggak bahagia sama orang ini. Dan itu bukan orangnya, jangan memaksakan diri. Di sini ada the Emperor dan ada the Lovers. Aku rasa keputusan apakah kamu akan menikah di 2025 atau tidak, dibandingkan ini bergantung sama pasangan, atau bergantung sama orang yang lagi dekat sama kamu, atau bergantung sama gebetan kamu, atau bergantung sama pokoknya kamu cuma nunggu atau pasif aja. No, Tuhan semesta mau kamu di 2025 tuh jadi lebih aktif buat buka diri, lebih aktif buat peka dengan pertanda, lebih aktif buat mungkin ambil inisiatif, dan pokoknya intinya adalah kejar apapun yang bikin kamu bahagia. Pursue your own meaning of happiness. Kalau misalnya kamu ngerasa hubungan kamu tuh udah toxic dan gak bikin kamu bahagia, ya berarti bukan dia orangnya. Bukan dia jodoh kamu. You don't have to pursue all that. Tapi kalau kamu ngerasa dia orangnya, dan kamu ngerasa bahagia, nyaman banget sama dia, dengerin kata hati kamu dan hadapi ketakutan kamu. Kamu gak perlu takut-takut terus-terusan. Tiba-tiba aku denger, Kak, tapi aku nggak tahu apakah itu intuisi atau overthinkingku aja. Kalau memang itu intuisi kamu, itu pesan dari intuisi kamu, itu akan bikin kamu ngerasa lebih damai kok, bukan takut. Entah kenapa aku pengen bilang banyak di antara kalian yang, ini general reading ya, tapi banyak di antara kalian yang mungkin akan bertemu dengan orang baru di 2025. Orang baru yang mungkin nanti kamu akan mengagumi orang itu dulu diam-diam, atau dia juga akan menjadi secret admirer kamu. Tapi what I love the most about your energy is, sesuatu hal yang aku suka banget dari energi kamu adalah kamu tuh jadi lebih percaya diri di 2025. Jauh lebih percaya diri. Soulmate. Dan ini ada, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Terus-terusan mengkritiki orang lain, siapapun subjeknya, itu hanya akan mengarahkan kamu ke titik dimana kamu merasa terus-terusan tidak bahagia. Ketika kamu mampu untuk mencintai dan menerima siapapun sebagaimana apa adanya, itu adalah momentum dimana hubungan kamu dengan orang lain akan bertransformasi secara ajaib. Dan soulmate, jodohmu atau soulmate kamu itu udah ada dan udah terkoneksi dengan kamu. Di dalam jiwa kalian itu sudah terkoneksi. Percaya ini, dan mereka akan muncul secara fisikal. See, I knew it. Aku bilang kan tadi. Kita lihat bottom of the deck-nya, friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Hargai dan rawat hubungan lingkungan pertemanan kamu, dan kamu akan melihat hubungan asmara kamu meningkat kualitasnya secara dramatis. Aku bilang kan?
Banyak di antara kalian yang sepertinya akan sadar kalau misalnya, oh kak, kayaknya aku nggak bahagia deh dalam hubunganku yang sekarang. Atau kayaknya aku ngerasa kayak bukan dia orangnya deh. Atau kayaknya aku tahu dia orangnya, tapi dia nggak gerak-gerak. Apa ini udah waktunya buat aku ambil inisiatif ya? Aku bisa bilang satu hal. Nanti kita akan cek dari astrologi dice juga. Tapi banyak antara kalian yang akan bertemu dengan orang baru di 2025 yang mungkin kamu perlu membuat keputusan di sana. Apakah kamu mau bertahan dengan orang yang lagi ada sama kamu, ada dalam hidup kamu saat ini, atau kamu mau memilih orang baru itu, siapapun subjeknya. Tapi banyak antara kalian yang akan dihadapkan pada titik di mana you have to be brave untuk memperjuangkan hubungan asmara, untuk kamu menentukan kamu menikah atau tidak. Itu keputusan dari tangan kamu, bukan cuma nunggu atau pasif terus. Kamu yang harus ngikutin hati kamu harus ngikutin pertanda kamu, bukan cuma pasif aja atau cuma pasif agresif. Tapi kamu harus jadi lebih decisive, harus lebih berani menentukan keputusan dengan tegas. Bedakan ya, menentukan keputusan dengan tegas dengan memaksakan kehendak. Bedakan itu. Karena kalau tiba-tiba tadi tiba-tiba kepotong dong videonya. Karena intuisi kalian kuat. Intuisi kamu sama siapapun jodoh kamu itu kuat. Entah memang orang yang ini atau bukan, kalian tuh sudah terkoneksi jiwa, kalian sudah saling terkoneksi. Aku bisa sarankan, coba deh malam ini atau kapanpun kamu dengar video ini, coba kamu duduk diam sesuai agama dan kepercayaan kamu, doakan. Minta Tuhan dan semesta kasih pertanda. Tuhan, ini orangnya bukan ya. Tuhan, kalaupun aku belum ketemu orangnya, tolong kasih aku pertanda. Dan dibandingkan aku hanya berfokus untuk tanya siapa orangnya atau siapa subjeknya, coba bimbing aku, tolong bimbing aku, agar aku pun juga bisa menjadi pasangan yang terbaik buat siapapun jodohku kelak. Aku diam kalau menghilang, tapi aku lagi lihat kartunya dan aku channeling buat kalian. Karena kamu tuh di 2025 ya, banyak keputusan-keputusan yang perlu kamu buat sih. Entah ini keputusan yang terkait dengan apakah menikah atau tidak, atau apakah kamu perlu bertahan dalam lingkungan pertemanan yang sehat atau tidak, atau apakah kamu mungkin bahkan selera atau tipe ideal kamu bisa ganti gitu loh. Apa makna stability, apa makna komitmen buat kamu itu bisa berubah. Lagi-lagi bukan berarti aku bilang kalian nggak nikah ya. Energi itu bisa berubah. Cuman teman-teman yang pilih anggur, ada perubahan perspektif, ada perubahan cara pikir, ada perubahan pola pikir yang bisa terjadi di. Coba kita lihat pakai astrologi dice atau dice astrologi. Tadi aku udah shuffle. Cuman jujur aku nggak tahu apakah tadi kerekam pas aku shuffle atau tidak, kerecord atau tidak. Dan kalau misalnya just in case tadi kehapus atau error, I don't think that was a coincidence. Aku nggak percaya kebetulan. Karena aku pengen ngomong, kalian yang pilih opsi nomor 2 atau anggur ini, kamu butuh ruang. Kamu butuh jeda untuk menentukan. Di sini ada 12th house. Di sini ada Neptune. Dan di sini ada Taurus. Aku dia bakal menghilang ya. Mungkin kalian ngerasa kayak kamu tuh dikejar-kejar. Entah kamu ngerasa kamu dikejar deadline umur, atau kamu ngerasa dikejar target ini itu, tuntutan orang tua atau tuntutan orang-orang sekitar kamu. Tapi kamu di 2025 tuh akan sadar kalau misalnya karena akhirnya yang ngejalanin kamu, the choice is yours, the free will is yours. Karena akhirnya ngejalanin kamu,
Keputusan itu seharusnya dari tangan kamu, bukan di tangan orang lain. Ini general reading dan aku rasa banyak yang pilih opsi nomor 2 sih. Karena kayak pesannya tuh kebagi-bagi. Ada yang di antara kalian di 2025 tuh memang akhirnya kamu perlu buat keputusan penting tentang mungkin venue-nya di mana, apalagi kalau kamu udah berpasangan sekarang ya. Venue-nya di mana, acaranya gimana, terus konsepnya gimana. Atau kalau kamu ngerasa, tadi aku bilang, kamu gak bahagia dalam hubunganmu yang sekarang, ketika akhirnya kamu berani untuk memutuskan hubungan itu dan memilih dirimu sendiri, kamu ngikutin kata hati kamu memilih dirimu sendiri, akan lebih mudah buat kamu menarik hubungan yang lebih sehat. Atau kalau misalnya kamu akhirnya memutuskan buat bilang ke siapapun orang yang mungkin sempat memaksa kamu untuk buru-buru ya, buru-buru nikah, buru-buru ini, buru-buru itu, ketika akhirnya kamu menunjukkan ke mereka kalau you could choose yourself and you wanna choose yourself. Kamu pengen memilih dirimu sendiri dulu. Entah kamu pengen healing dulu, kamu pengen sembuh dulu, kamu pengen fokus karir dulu, kamu pengen fokus untuk memilih pasangan yang memang sesuai dan sepadan dengan pilihan kamu. Karena sini ada lovers. Lovers tuh erat kaitannya juga dengan choices atau options. Ini kenapa aku bilang, apapun hasilnya, apapun outcome-nya itu bergantung sama kamu, bukan bergantung sama orang lain. Kamu di 2025 tuh akan sadar kalau misalnya kamu berhak buat hubungan yang lebih sehat kok. And in order for you to attract healthier partnership and healthier romance, it has to begin from you too. Harus dimulai dari kamu. Bukan dimulai dari kamu yang NJ atau ngikutin orang lain terus, atau nggak enakan sama orang lain terus, atau kamu memaksakan diri buat mengorbankan diri kamu atau mengorbankan makna bahagia kamu buat orang lain. Kalau kalian mau aku rangkum ya, kehidupan asmara atau kehidupan percintaan kamu di 2025 itu ada satu kalimat yang akan merangkum itu. However it may go, wherever it goes, it depends on your ability and readiness to choose yourself. Kehidupan asmara dan kehidupan percintaan kamu di 2025 itu bergantung sama kemampuan kamu dan ketersediaan kamu untuk selalu memilih yang terbaik buat dirimu sendiri. Apapun makna yang terbaik buat itu, lagi-lagi ini general reading. Tergantung kamu, tergantung keputusan kamu. Tapi lagi-lagi aku bilang, dari awal, yang aku suka banget dari energi kalian adalah kamu tuh akan keluar dari ketakutan kamu tentang cinta. Kamu akan keluar dari mungkin perasaan terjebak dalam hubungan yang toksik. Kamu akan keluar dari ketakutan kamu untuk berkomitmen. Kamu akan keluar dari ketakutan kamu untuk mungkin terhadap intimasi atau keintiman, atau terhadap status, atau terhadap rasa percaya diri, atau terhadap asmara. Dan kamu akan masuk ke fase atau ke mode versi diri yang jadi lebih pede. Versi diri yang aku bisa bilang accountable. Bertanggung jawab buat hidupmu sendiri, dan bertanggung jawab buat keputusan-keputusan kamu, termasuk keputusan terkait romance. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau anggur. Ini benar-benar open ending, tergantung free will kalian. Now, let's proceed to the last one. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry. Oke. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry, ayo kita cari tahu, kira-kira apakah teman-teman akan menikah di 2025 atau tidak? Will you guys get married? Tiba-tiba ada tukang jualan dong. Aku nggak tahu itu jualan apa. Will you guys get married in 2025? Success, abundance, choose a new direction. Bottom of deck-nya ada look for a sign. Kayaknya di 3 kartu, di 3 opsi,
tiga-tiganya ada pesan tentang intuisi. Tapi dibanding dua opsi yang lain, ini tuh paling aku rasa akan mendapatkan perubahan yang cukup signifikan dalam hubungan asmara kamu. Walaupun mungkin banyak di antara kalian yang lagi ngerasa kayak ragu atau unworthy, kamu lagi ngerasa insecure, kamu lagi ngerasa minder, kamu ngerasa kayak kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh, kayaknya begini, kayaknya begitu, kayaknya susah buat aku ketemu jodoh, aku lagi sibuk, atau pasanganku juga lagi sibuk, kita belum ada mikirin ini, kita belum ada mikirin itu. Something about compromise. Ada suatu hal tentang kamu perlu mencari titik kompromi. Ada Four of Pentacles reverse. Kalau aku dia mau kocok menghilang tapi aku lagi channeling. Ada Four of Wands reverse. It's not reverse, oh yes, reverse. Dan tiba-tiba tuh aku dengar kalimat ya. Terus kamu maunya gimana? Terus kita harus gimana? Kita omongin yuk. Satu yang aku rasakan adalah banyak yang kalian yang kalau kamu single, mungkin di 2025 kamu akan bertemu dengan seseorang yang orang ini tuh akan memaksa kamu untuk berpikir dan bersikap lebih dewasa. Yang sih, I knew it. Mungkin banyak di antara kalian yang hubungannya itu sifatnya LDR atau long distance relationships. Makanya aku bilang tadi ada titik kompromi. Bottom of the deck ada the Magician. I think it really matches energi si Abundance reverse ini, tapi juga choose new direction. Oke. Mungkin banyak yang pilih opsi nomor 3 juga, karena aku rasa kayak ini pesannya juga bisa kebagi-bagi. Tapi banyak di antara kalian yang di 2025 tuh, kalau kamu udah punya pasangan, kalian perlu membuat keputusan yang ujungnya sama-sama win-win, yang ujungnya sama-sama saling menguntungkan, dimana kamu dan pasangan kamu tuh perlu cari keputusan yang kalian tahu nggak? Tiba-tiba aku ditelepon sama satu temanku yang tinggal di Belanda. Sebentar. Lucu banget, tadi aku ngomong tentang something about long distance relationship. Dan dia tuh ngechat aku, "Are you busy right now?" Aku nggak bilang sih kalau aku mau konten. Tapi, see? Nah, mungkin banyak antara kalian yang di 2025 tuh, entah karena karir, atau karena kerjaan, atau karena pekerjaan kamu, karena pekerjaan pasangan kamu nantinya, ada yang perlu ditolerir. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan dalam hubungan kalian. Karena aku rasa kalau kamu pengen nikah di 2025, atau kalau kamu pengen ketemu jodoh di 2025 ya, kalau kamu pengen ibaratnya hubungan asmara kamu meningkat ke titik atau ke jenjang lebih serius di 2025, ada pengorbanan yang perlu kamu lakukan, dan pengorbanan itu bisa jadi cukup besar. Mungkin itu ego kamu, gengsi kamu, atau waktu kamu, atau mungkin kamu perlu ngikut dia keluar kota atau keluar negeri, atau dia perlu ikut kamu keluar kota atau keluar negeri, atau memang ini general reading, yang nonton pasti banyak. Kamu sama dia tuh perlu cari titik kompromi. Bisa jadi juga ini ada kaitan dengan cross-cultural relationship, atau hubungan beda negara, hubungan beda suku, yang pokoknya kamu atau bahkan hubungan beda agama juga bisa, dimana kamu dan dia tuh perlu cari titik temu. Kalau if you guys want the relationship to work, you have to make things work, gitu loh. Kalau kamu pengen hubungannya buat berjalan harmonis lancar, ya kamu harus cari solusi, gitu loh. Kamu harus bikin hubungannya tuh berjalan. Karena ada kok potensi kamu berjodoh dengan seorang, atau kamu ketemu pasangan, kamu ketemu orang yang bisa bikin hati kamu tuh deg-degan dan kasmaran lagi, ada. Tapi tergantung free will kamu, mau dijalanin atau mau diusahain atau tidak, mau dicari solusinya atau tidak. Dan untuk kamu bisa mencari solusinya,
ada baiknya kamu lebih mendengarkan intuisi kamu dibandingkan ketakutan kamu atau overthinking kamu. Tapi aku rasa ini bukan proses yang instan atau sacet-sacet kayak kamu ketemu atau kamu tunangan bulan ini terus bulan depan langsung nikah, atau kamu ketemu sekarang bulan depan langsung nikah. Enggak. Ini butuh waktu, ini butuh perencanaan yang matang. Sama kayak tadi, karena aku lagi reading, karena aku di tengah sesi rekaman, aku nggak bisa langsung balas temenku yang di Belanda tadi. Aku akan balas dia setelah aku selesai reading, setelah aku selesai nonton. Tapi setelah akhirnya kamu ketemu titik kompromi, kamu ketemu titik dimana kamu dan dia itu bisa sama-sama ketemu celah ya untuk saling memperjuangkan dan mengusahakan hubungan kalian, aku rasa it's gonna be a relationship that's worth fighting for. Dan aku lagi nggak play lagu apa-apa, tapi di telingaku sekarang nggak sengaja ke play lagu When God Made You, You Must Have Been Thinking About Me. Itu lagu apa ya? Itu lagu siapa ya? When God Made You, He Must Have Been Thinking About Me. Aku rasa orang ini, siapapun jodoh kamu atau siapapun orang yang akan menjalin hubungan sama kamu di 2025, itu sebetulnya ada orang yang cukup romantis. Friendship, tiga pas mau dapat kartu friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship, and your love life will dramatically improve. Syukuri dan hargai, jaga lingkungan pertemanan kamu, hubungan atau ikatan pertemanan dalam hubungan-hubungan yang kamu miliki, dan hubungan asmara kamu tuh akan meningkat secara drastis. Orang ini mungkin juga bisa jadi teman dan pendengar yang baik buat kamu. Atau kalian nantinya bisa berteman dulu sebelum kamu menjalin hubungan. Atau bahkan kuncinya atau keywordnya buat kamu ngecek ini orangnya udah orang yang tepat atau bukan, kamu cek dia nyambung sama teman-teman kamu atau tidak. Dan kamu nyambung sama teman-teman dia atau tidak. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Izinkan agar ada kedekatan di antara kalian, tapi tetap berikan satu sama lain ruang. Cinta itu tidak akan mengekang atau mengklaim, tapi cinta itu pasti akan mampu untuk mengizinkan dan memberi. Jangan posesif, sama aku pengen ngomong jangan posesif. Karena mungkin secara nggak sadar, bisa jadi karena jarak tadi, kalau memang kamu dan pasangan kamu nanti apakah LDR atau apakah rencana pernikahan kamu direncanakan di luar negeri, di luar kota, ini tuh agak-agak open ending ya, agak-agak mirip nomor 2. Cuman yang aku bisa bilang adalah sangat besar potensinya hubungan kamu. Kalau kamu single, kamu mungkin jadi punya pacar atau punya pasangan di 2025. Atau kalau kamu sudah menjalin hubungan dengan seorang, di 2025 hubungan itu masuk ke jenjang lebih serius lagi. Tapi hati-hati jangan sampai sadar atau nggak sadar ya. Karena kamu sama dia pengen buru-buru nikah, atau kamu sama dia pengen buru-buru bersatu, union gitu lah. Ujungnya malah kalian jadi posesif. Ujungnya kalian malah jadi kayak ngegas dan berusaha untuk mengekang atau sama lain. Atau kamu berusaha untuk ngatur-ngatur dia loh. Karena atau dia berusaha untuk ngatur-ngatur kamu. You have to find a way to compromise. Buat opsi nomor 3, ada kartu soulmate juga di sini. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jodoh kamu itu sudah terkoneksi dengan kamu dalam jiwa. Percayalah ini dan mereka akan termanifest secara fisik. Something about distance I've told you. Ada suatu hal tentang jarak. Dan ada suatu hal tentang kamu nggak perlu khawatir sih. Kamu nggak perlu khawatir tentang why do I get these messages? Entah kenapa aku nangkep vibes kalau misalnya teman-teman yang pilih strawberry itu kamu pernah dikhianati atau pernah dikecewakan, dan itu bikin kamu sadar atau nggak sadar jadi posesif atau jadi mengekang, atau bikin kamu ngerasa minder dengan values kamu, bikin kamu ngerasa insecure atau mempertanyakan dengan kualitas kamu. Sering-sering doain pasangan kamu, sering-sering doain jodoh kamu, dan sering-sering mendoakan hubungan kalian agar saling setia, saling dukung, saling suportif, hubungan yang sehat.
Karena entah kenapa aku pengen bilang hubungan ini tuh akan jadi cerminan gitu loh. See, acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Penerimaan itu adalah kunci dari kedamaian batin, kedamaian di dalam. Karena ada waktunya di mana kita harus menerima segala hal apa adanya, sebagaimana apa adanya. Karena ada masa dan di mana tidak perlu, ada masanya di mana kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mengubah apapun yang tidak bisa diubah. Terlebih kalau itu di luar dari kendali kamu. Mungkin kamu sama dia itu, kamu teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ya. Mungkin kamu sama dia bisa punya perbedaan pendapat tentang, aku maunya nikahnya outdoor deh, atau aku mau nikahnya di alam deh, atau aku mau nikahnya pakai adat deh, atau aku mau nikahnya versi internasional aja deh, atau aku pengen ngundang temen banyak, atau dia pengen ngundang temen dikit. Atau kita tuh perlu ketemu, kita nggak bisa cuma ngomongin ini online, sedangkan mungkin ada jarak atau ada perbedaan waktu, atau kamu dan dia sama-sama sibuk. Ada sesuatu tentang kompromi sih. Kompromi yang harus kamu usahakan dengan orang ini. Karena kalau enggak malah kalian bisa ribut. Sama aku pengen bilang, it takes two to tango. Oke? Aku pengen mengingatkan ke teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry ini, kalau misalnya dalam hubungan yang sehat dan untuk menuju suatu, aku belum menikah memang, tapi dari yang aku perhatikan dengan klienku yang mungkin ada yang berpisah atau ada yang akhirnya menikah dan menjalin hubungan yang harmonis, bahkan dilihat dari hubungan-hubungan keluargaku yang sudah menikah, termasuk orang tuaku juga. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan di mana dua-duanya saling mampu untuk mengkomunikasikan perasaannya. Dua-duanya saling mampu untuk hadir dan berjuang, bukan cuma satu pihak aja yang berjuang sendirian. Jatuhnya malah bisa jadi timpang atau nggak seimbang. Dan aku pengen bilang ke kalian, hati-hati dengan tendensi kamu pengen mengontrol semuanya gitu loh. Walaupun ini untungnya adalah Four of Pentacles reverse, kebalik ya. Aku rasa 2025 tuh akan jadi tahun dimana banyak di antara kalian yang akan paham tentang esensi mengalah, esensi kompromi. Bukan cuma kamu memaksakan makna kesempurnaan atau makna gengsi, makna ego sesuai kamu. Cuman tak kenapa banyak di antara kamu di 2025 yang you have to deal with the issues of self-esteem atau self-confidence. Kamu perlu melawan atau kamu perlu menghadapi hal-hal atau isu-isu yang ada kaitan dengan self-confidence atau rasa percaya diri. Coba kita lihat briefly. Kalau kamu tanya, Kak, berarti aku ada potensi nikah di 2025 nggak? Ada. Tapi, aku bilang tadi, doakan pasangan kamu, doakan siapapun orangnya, dan doakan juga agar semesta juga memampukan kamu untuk bertumbuh, berkembang, menjadi versi terbaik kamu. Kapanpun beliau mengirimkan atau mempertemukan kamu dengan jodoh yang tepat. Ini ada Fifth House. See? I knew it. Tapi setidaknya, aku yakin jodoh itu pilihan. Jodoh itu bergantung free will juga. Ada Uranus, Fifth House, dan ini ada Aries. Kalau misal banyak yang kalian yang terlalu kaku juga ya, terlalu kaku untuk takut buka hati, takut buka diri, atau kamu juga bahkan terlalu kaku untuk memaksakan ego kamu atau memaksakan gengsi kamu, memaksakan kehendak kamu, mungkin kalian tuh akan mendapatkan kesempatan untuk membumbui hubungan asmara kamu dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan variety, dengan lebih banyak kencan-kencan yang menarik, atau casual dates, dimana kamu dan pasangan kamu akan dikasih kesempatan buat kenal satu sama lain lebih dalam lagi di 2025. Atau bahkan siapapun jodoh kamu, itu adalah orang yang mungkin berbeda dari apa yang pernah kamu duga sebelumnya. Tapi mungkin dengan dia, kamu bisa ngerasa kayak, oh dia bukan cuma jadi pasangan kamu, tapi dia juga bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi teman kamu, bisa jadi partner kamu. Dan dia bikin kamu jadi lebih berani menjalani hidup. Something about being braver in life. Dia bikin kamu jadi lebih berani bermimpi mungkin. Dan mungkin di 2025 yang tadinya kalian takut buat buka hati,
Kamu jadi lebih berani buat percaya cinta. Kamu jadi lebih berani buat percaya kalau kamu berhak dan layak buat dicintai. Aku bisa bilang hubungan asmara kamu akan membaik sih di 2025. Jangan lupa, ini general reading, oke? Well, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau strawberry. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu, berarti semuanya buat opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 buat durian, anggur, dan strawberry semua sudah disampaikan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you guys so much.